Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Muhammad Romdoni selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pemaparan materi kali ini. Baik, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yang berjudulkan pokok-pokok hukum acara perdata. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian hukum acara perdata, yang kedua sumber-sumber hukum acara perdata, yang ketiga asas-asas hukum acara perdata, dan yang keempat yaitu alat-alat hukum acara perdata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pemaparan materi kali ini dengan membacakan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu pemaparan materi. Materi yang pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu pengertian hukum acara perdata. Sebelumnya, kita sebagai mahasiswa harus mengetahui bahwa hukum itu bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan hukum itu harus dilaksanakan atau ditaati terkait pelaksanaan hukum acara materi pada umumnya berada pada kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan tanpa melalui pejabat atau instansi yang berwenang. Nah, kali ini akan tetapi sering terjadi bahwa hukum perdata material itu dilanggar, sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini maka hukum perdata material yang telah dilanggar tadi harusnya dipertahankan atau ditegakkan dengan suatu aturan hukum. Nah, peraturan inilah yang disebut sebagai hukum acara perdata atau istilah lainnya adalah hukum perdata formil. Maka dapat ditarik satu pengertian dari hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara agar ditaatinya hukum perdata dengan perantara hakim atau pengadilan. Dan bisa juga diartikan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum menentukan bagaimana caranya menjamin ditaatinya pelaksanaan hukum materi. Baiklah, di sini saya mengambil contoh kecil yaitu seorang pedagang dan seorang pembeli agar kita dapat lebih memahaminya. Saya ambil yaitu si A sebagai penjual dan si B adalah sebagai pembeli. Mereka berdua telah melakukan suatu perjanjian jual beli barang, dan apabila di sini B telah menerima barang yang ia beli, namun dia tidak membayar dan dari harga barang tersebut, atau dengan kata lainnya yaitu si B ini tidak menyerahkan uang kepada si A, maka di situ telah terjadi pelanggaran hukum perdata material sehingga menimbulkan kerugian pada A sebagai seorang penjual. Oleh karena itu, apabila si A sebagai penjual ingin menegakkan hukum dan hak keperdayaannya yang telah hilang oleh si B, maka si A sebagai penjual dapat mengajukan tuntutan-tuntutan haknya kepada pengadilan. Dan selanjutnya, segala ketentuan yang mengatur cara pengajuan tuntutan tersebut diatur di dalam peraturan hukum acara perdata. Dan next, yaitu pengertian sumber-sumber hukum acara perdata. Terkait sumber-sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi yang didapati dan dikemukakan sebagai berikut. Namun di sini saya singkat hanya menjadi 4 bagian, sebenarnya ada 10 bagian. Yang pertama yaitu HIR. Dan sumber-sumber ini dikhususkan untuk daerah Jawa dan Madura saja. Yang kedua yaitu RBG. Sumber ini dikhususkan untuk
luar Jawa dan Madura. Yang ketiga yaitu RP. Sumber ini sendiri dikhususkan untuk golongan Eropa. Namun peraturan ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Namun dalam beberapa hal tetap dijadikan aman di dalam politik apabila ketentuan dalam HIR atau RBG tidak memberikan pengaturan. Dan kemudian yaitu yang keempat, DW atau sering atau istilah lainnya itu Burgerlich White Book, yaitu buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding untuk daerah Jawa dan Madura. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan dan kehakiman. Dan yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang proses hukum. Yang kesembilan yaitu jurisprudensi tentang hukum acara perdata. Dan yang terakhir yang ke-10, doktrin-doktrin yang dikemukakan para sarjana karena sebagian besar dari kaidah-kaidah hukum acara perdata itu termuat dalam HIR dan RBG. Dan dapat diperhatikan bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya pembahasan hukum acara perdata akan didasarkan pada pembahasan HIR. Maksudnya yaitu segala dasar hukum dari hukum acara perdata selanjutnya akan didasarkan pada HIR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Hamidah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materinya. Materi yang akan saya bahas adalah tentang asas-asas hukum acara perdata. Sebelum kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata, perlu kita ketahui bagaimana cara persidangan dalam hukum acara perdata, dan juga perlu kita ketahui dan pahami asas-asas yang ada dalam hukum perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Asas ini menentukan bahwa ada pelaksanaannya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Dalam asas ini, hakim dalam memeriksa perkara memiliki sifat yang pasif. Dengan kata lain, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Sehingga di sini hakim tidak dapat memperluas atau merugikan pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Yang ketiga, sifat terbuka persidangan. Dalam asas ini setiap orang boleh hadir dan menyaksikan persidangan dengan tujuan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan sehingga terwujudnya pemeriksaan yang fair, tidak memihak dan putusan yang adil kepada masyarakat. Yang keempat, mendengarkan kedua belah pihak. Asas ini bisa disebut dalam istilah Latinnya audiet alteram partem. Maksudnya yaitu kedua belah pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama atau tidak memihak, dan juga bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kemudian belah pihak menggugat dan tergugat masing-masing diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Yang kelima, ada asas hukum harus disertai alasan. Alasan ini mengungkapkan bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan utusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga dari putusan tersebut terdapat suatu nilai yang objektif. Yang keenam, asas
berperkara dikenakan biaya. Untuk seseorang yang berperkara pada saatnya dikenakan biaya ini sendiri meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya materai, dan biaya jika para pihak meminta bantuan orang lain. Yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan. Asas ini HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga